pendarahan karena keguguran itu sakitnya luar biasa, guys. Halo teman-teman semuanya, apa kabar kalian? Di video ini aku mau bercerita pengalaman yang baru-baru aja aku alami ya. Ya, I just lost my baby. Kalau kalian ada lihat video aku, video short ya, video singkat yang aku kasih tahu Blade kalau dia bakalan jadi abang. Jadi sekitar kandungannya itu sekitar 7-8 minggu. Tapi 2 hari lalu aku baru aja kehilangan si baby ya, keguguran. So sorry ya, ada kucingku lagi sibuk di belakang. So jadi ceritanya itu jadi itu sekitar pagi itu aku mengalami bercak darah. Jadi aku pikir ya bercak darah mungkin konsepsi gitu ya, karena biasa memang dulu juga aku waktu hamilnya Blade juga ada bercak darah. Tapi siangnya lagi aku bercak darah lagi yang kedua gitu, dan ini udah beda gitu ya. So aku udah aware ya, kok sampai 2 kali gitu. Terus aku coba tetap tenang gitu ya, tapi aku nggak bisa istirahat soalnya di situ bapaknya si Blade, suami aku si Chad, dia udah jatuh sakit ya guys. Jadi dia itu sinusitisnya kambuh, terus dia kena demam juga, flu gitu. Jadi dia nggak bisa bantu sama sekali. Jadi aku memang di situ yang harus dipaksa untuk kerja keras dan capek. Nah, beberapa hari sebelumnya si Blade dia sakit ya. Dia sakit demam selama 3 hari. Jadi dia malam dia tiba-tiba demam. Nah, situ aku pas malam pertama dia nggak tidur, aku juga nggak tidur dong ya. Nah terus keesokan harinya dia masih sakit, masih demam, dia nggak mau sama bapaknya, jadi dia harus aku yang urusin. Dia maunya nempel sama aku, dia harus aku gendong kemana-mana, pokoknya dia harus aku bopong kemana-mana kayak gitu ya. Dia harus lengket, masa juga dia harus aku gendong, pokoknya dia harus kemana-mana sama aku. Terus malamnya lagi dia nggak tidur sama sekali guys, karena dia demam tinggi. Jadi aku harus stay awake, aku kompres gitu ya. Jadi 2 malam 3 hari itu aku nggak tidur karena urus Blade. Nah hari dia udah sembuh, terus hari berikutnya ya di hari Jumatnya mulailah mungkin badan aku sudah mulai lemah ya guys, sudah mulai letih, gak kuat karena udah kecapean. Disitulah aku mulai bercak darah. Terus siangnya juga ya, sebelum makan siang bercak lagi. Nah dan sorenya aku suruh mertuaku jemput si Blade ya. Malamnya sebelum makan malam ya, aku lagi nonton nih di kursi karena aku udah capek banget aku ini guys. Sampai kali aku udah nggak kuat lagi, kakiku udah capek, nggak kuat lagi berdiri, pegal semua badanku juga. Jadi aku baringan di kursi sambil nonton. Terus aku tiba-tiba ngerasain yang ada sesuatu yang keluar gitu. Ini bapak si Blade-nya masih sakit guys, dia udah gak kuat lah. Dia istirahat di kamar tidur. Terus aku dari lantai bawah, aku teriak panggil dia. Aku bilang this is no good sign. Aku bilang gitu, something bad happened to me. This is not a good sign. I need to go to the hospital. Aku bilang gitu. Dia tanya kenapa.
ada yang keluar, aku bilang. Aku bercadara sehari ini dan ada yang keluar kayak clot gitu, kayak gumpalan darah, aku bilang. Jadi ada yang keluar. Dia bilang oke, mau pergi sekarang, dia bilang. Ya udah kita makan malam dulu lah, karena aku pikir kan kalau langsung pergi terus di rumah sakit dia kelaparan, dia sakit, kita nggak tahu nanti di rumah sakit kejadiannya gimana kan. Dia nggak makan, kasihan juga. Jadi aku suruh dia makan dulu. Habis makan terus kita ke urgent care. Kita nggak langsung ke emergency ya guys ya. Jadi Chad bawa aku ke urgent care, dia kayak klinik gitu. Jadi di klinik itu rame, kami nunggunya sampai 1 jam gitu ya. Nunggu 1 jam, udah 1 jam giliran kita, ternyata mereka nggak punya fasilitas untuk prenatal ya guys. Jadi mereka suruh kami ke rumah sakit karena mereka nggak punya fasilitas, nggak punya ultrasound juga, nggak bisa USG karena mereka nggak punya alatnya gitu. Jadi mereka itu cuman klinik umum aja. Jadi kita pergi ke rumah sakit ya, pergi ke rumah sakit sekitar 20 menitan lah dari klinik itu, dan ada klinik umum. Sekitar 20 menit ke klinik, sampai di emergency. Aku udah nggak bisa ngomong karena perutku udah mulai mulas kontraksi, sakit sekali ya. Sampai di emergency aku udah gak kuat lagi guys. Aku udah teriak-teriak di situ. Aku udah gak bisa ngomong lagi. Aku udah pengennya teriak sekuat mungkin, karena ternyata pendarahan karena keguguran itu sakitnya luar biasa guys. Sakitnya bukan main, sakit. Waktu aku nahan kontraksi melahirin Blade itu, aku udah sampai pembukaan 7 ya guys. Karena memang aku berakhir operasi melahirkan Blade, tapi sampai bukaan 7 itu aku masih bisa tahan, masih bisa kuat. Rasa sakit 1-10 kalau dibandingkan aku masih di bukaan 7 itu, rasa sakitnya aku masih 5-6 ya, masih bisa tahan. Tapi keguguran ini aku gak kuat. Sakitnya luar biasa, kayak 5 kali lipat dari melahirkan sakitnya. Sakitnya itu ya level 10 gitu. Aku sampai teriak-teriak guys di rumah sakit. Itu kan mereka nggak langsung tangani, nggak kayak di Indonesia masuk emergency langsung masuk ke bed gitu, naik ke tempat tidur langsung ditangani segala macam. Ini enggak. Sampai dari emergency masuk administrasi dulu kan, kita harus daftar dulu. Aku nggak langsung ditangani kan, padahal aku udah kesakitan di situ. Mereka tanya nama, minta kartu identitas, pakai terus kartu asuransi segala macam. Mereka harus masuk administrasi dulu kan. Setelah itu aku disuruh nunggu sekitar 20 menitan. Aku udah nggak kuat, aku udah suruh si Chad panggil perawatnya, suruh aku bawa masuk supaya aku ditangani. Udah aku sakitnya luar biasa. Aku situ udah pasrah. Aku udah gak bisa apa-apa karena aku tahu itu udah kontraksinya, udah kontraksi mengeluarkan. Aku udah gak bisa apa-apa, aku udah putus harapan. Sudah bakalan keluar ini, gak mungkin bisa diselamatkan.
umurnya juga masih 8 minggu. Jadi karena aku udah gak kuat, aku udah kesakitan, si chat baru ke administrasinya suruh panggil perawat. Baru perawatnya bergegas masuk, bergegas keluar, ambil aku, dorong pakai kursi roda, bawa ke ruangan periksa. Baru mereka tangani aku karena aku udah gak kuat. Aku udah minta tolong, Mas, tolong aku bilang kayak gitu, aku gak kuat lagi, tolong, aku kesakitan, aku bilang. Baru mereka pasang infus dan segala macam. Itu jam berapa ya? Sekitar jam 8. Sekitar jam 8 mereka baru ambil darah, periksa tanda vital ya, segala macam. Itu aku nggak pakai obat karena kontraksinya kayak intens, yang langsung tiba-tiba sakit kayak gitu, luar biasa. Itu yang langsung kayak rahimku itu yang diperas kayak gitu. Pokoknya luar biasa sakitnya. Aku sampai meraung-raung, mengguling ke kiri ke kanan. Jadi itu sekitar jam 8 yang sampai di puncaknya itu, puncak rasa sakitnya itu ya guys ya. Itu yang aku rasain, yang janinku itu terlepas kayak gitu, yang pas di puncak rasa sakitnya itu kayak aku udah merasa udah lepas ini, dia udah nggak bertahan lagi, udah lepas aku gitu. Aku udah pasrah aja, aku udah iya, kalau memang gak cocok di badan aku, kalau memang belum waktunya, kalau memang ternyata bayi ini belum siap, bukan dia yang belum siap, ternyata menemukan aku belum siap untuk dia kayak gitu. Mungkin secara lahir dan juga batin aku belum siap. Aku bilang, ya gak apa-apa, pergi aja. I know. Iya, aku tahu. Mungkin sebagian orang di luar sana ngerasa gimana, mungkin aku terlihat lebay atau gimana ya. Karena masih janin, masih orok, masih 2 bulan ya. Masih orok. Kalau dilihat juga belum ada bentuknya, masih gumpalan darah. Mungkin sebagian orang merasa atau berpikir, alah udah biasa aja, juga belum ketemu kan, belum pernah dilihat, belum pernah dipeluk, masih darah, belum berbentuk manusia. Mungkin sebagian orang berpikir kayak gitu. Tapi kalian tahu enggak, untuk perempuan yang memang mengharapkan, ya walaupun ini bukan kehamilanku yang pertama, tapi dia bukan sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi semenjak pertama kali itu kita temukan bahwa kita positif hamil, kita udah sayang, kita udah jatuh cinta, karena kita udah tahu nyawa kita sudah di situ gitu kan, kita sudah berbagi darah dan daging gitu. Jadi udah sayang, udah itu udah bagian dari hidup aku. Aku udah bahagia pastinya. Kalau mungkin sebagian orang mengira aku terlalu berlebihan, ya itu terserah kalian. Dan kalaupun ada juga sebagian orang di luar sana yang berpikir, makanya kalau masih umur kandungan masih muda itu nggak usah deh pamer-pamerkan ke orang, nggak usah dibilang-bilang ke orang. Jadinya begitu kan.
Mungkin ada yang berpikiran kayak gitu, aku nggak peduli. Karena menurut aku kebahagiaan itu kita yang bebas. Ya, kita boleh sharing sama siapa aja. Masa kehamilan kita yang pertama kita boleh sebarluaskan sama orang. Masa kehamilan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya masa kita rahasiakan. Toh aku punya suami, toh aku menikah. Nah, toh aku menginginkan kehamilan itu. Masa aku nggak boleh berbagi kebahagiaan sama orang? Kalau ada yang berpikiran nggak boleh kualat atau apa gitu bahasanya, terserah kalian, aku nggak peduli gitu ya. Mungkin kalian punya cara pandang yang berbeda dari aku, nggak masalah. Tapi kalau kalian pikir itu karena kualatnya yang pamer kandungan usia muda, terserah kalian gitu loh. Itu kita pulang dari rumah sakit sekitar jam 12 lebih ya, jam 12 malam ya. Jadi kita itu dari jam 8 sampai jam 12 malam baru selesai, karena aku di USG kan, di USG untuk memastikan kalau nggak ada yang tertinggal ya, supaya nggak perdarahan banyak. Jadi setelah di USG mereka konsulkan lagi ke dokter obginnya gitu, karena dokter obgyn nggak selalu standby kan di rumah sakit. Jadi setelah di USG kasih ke dokter obgyn dan semua periksa laboratorium segala macam sudah selesai, baru jam 12 malam selesai aku boleh langsung pulang, soalnya sudah bersih, nggak ada yang tertinggal juga, sudah clear semuanya di dalam. Aku langsung diperbolehkan pulang, aku nggak opname sama sekali gitu. So sangat sedih sekali teman-teman. Walaupun aku temukan ya, aku tahu aku positif itu sekitar 3 minggu lalu. Jadi aku menyadari kalau aku punya bayi itu cuma sekitar 3 minggu. Aku cuma bisa aku punya kesempatan untuk menjaga dia itu 3 minggu, dan itu pun nggak berhasil gitu ya. Aku tanya dokter apa penyebabnya, mereka juga nggak tahu. Mereka bilang ya keguguran itu hal yang normal, mereka bilang itu mungkin ada kelainan kromosom yang menyebabkan kegagalan atau segala macam. Cuman saja kemungkinan, aku nggak berani bilang ini yes or no, ini hanya mungkin asumsi aku pribadi. Karena sebelum aku tahu aku hamil itu aku vaksin COVID. Nah, sementara kehamilanku ini memang nggak berasa sama sekali guys, aku kayak nggak hamil gitu. Cuman aku yang ngidam craving kayak gitu, pengen makan ini makan itu. Kalau mual muntah nggak sama sekali, cuman kadang ya mual sedikit udah gitu aja. Mungkin benar apa yang dibilang orang, kalau kehamilan yang capek itu ya, kehamilan yang sakit itu yang kayak bisa mual muntah tiap pagi kayak gitu, itu tandanya bayinya sehat gitu ya. Memang dulu aku waktu hamil sama Blade, aku sama sekali nggak bisa ngapa-ngapain karena hamil, muntah, lihat makanan muntah, lihat nelan air ludah sendiri aja muntah. Sementara yang ini aku nggak ngerasain apa-apa gitu, sampai rasanya kayak aku nggak hamil gitu loh. Dan ya memang aku vaksin sebelumnya, dan aku memang karena nggak tahu ya kalau aku hamil. Kalau aku tahu aku hamil, aku nggak bakalan vaksin gitu. Jadi aku vaksin Moderna, dosis yang pertama. Dosis yang kedua dijadwalkan minggu ini. Jadi aku tanya perawat sama dokternya di rumah sakit itu apa mungkin karena vaksin, mereka bilang sih enggak kayak gitu. Tapi aku juga nggak percaya 100% karena vaksin ini masih baru ya guys ya teman-teman. Jadi itu terserah kalian gitu. Kalau aku nggak bisa nggak bisa mengasih pendapat soal vaksin ini, mengaitkan vaksin dengan kehamilan. Dan bisa jadi juga karena aku kecapean ya, ngurus anak sakit berapa hari nggak tidur, terus ngurus si chatnya juga dia sakit gitu. Jadi aku totally sendiri kerja, urus rumah, urus anak, terus urus suami juga kayak gitu. Jadi badanku ini sudah kayak mesin robot kerja gitu. Terus ya
dan mungkin ya stay positif aja lah, berpikiran positif. Mungkin yang belum rezeki, mungkin dia singgah aja, dia cuman singgah. Ya mungkin Tuhan punya rencana lain, kenapa dia cuman singgah. So teman-teman, kalau kalian tanya apa aku baik-baik saja, gimana ya? Ya, aku seperti yang kalian lihat, aku sedih, ya aku berduka, tapi aku harus bisa move on karena aku punya anak ya, aku punya keluarga yang masih harus diurusin lagi, aku punya anak balita yang umur 3 tahun yang kebutuhannya banyak secara fisik maupun mental yang harus dipenuhi. Kalau aku tetap berduka berkabung, aku nggak bisa penuhi kebutuhan mentalnya dia nanti kecil. So teman-teman, aku minta dukungan doanya dari kalian supaya aku bisa lebih kuat ya, aku bisa segera pulih secara mental ya, fisik dan mental ya, aku bisa pulih secara cepat. Jadi aku minta mohon dukungan doa dari kalian semua teman-temanku. Dan untuk kalian wanita yang punya pengalaman yang sama dengan aku, girls, hey, I feel you. I know this is hard, this is not easy. Meskipun kita belum pernah ketemu sama bayi kita, meskipun dia hanya berbentuk darah, tapi I feel you. Aku tahu bagaimana sakitnya, aku tahu bagaimana sakitnya kehilangan itu ya. Meskipun bayi itu yang belum sempat kita bilang bayi gitu ya. So rasanya itu aneh gitu loh. Kita itu sayang, kita kehilangan, tapi kita nggak tahu gitu loh, kita nggak lihat, bahkan sama sekali nggak lihat. Aku belum USG itu karena jadwalku seharusnya minggu depan, jadwal dokter. Jadi aku belum USG sama sekali, belum pernah lihat sama sekali melalui USG pun. Jadi yang aku memang belum pernah ketemu sama bayiku, sama janinku ini, dan dia udah pergi gitu aja gitu loh. Jadi aku rasanya kehilangan sesuatu yang belum pernah aku temuin gitu. Jadi aku ngerasa aneh, aku sedih, tapi kayak rasa hampa gitu loh. Kita kalau kehilangan, kita bisa say goodbye gitu ya. Kalau misalnya kita kehilangan teman atau siapa keluarga kita yang kita cintai, kita bisa say goodbye. Atau bahkan kita kehilangan hewan peliharaan yang paling kita sayangi, kita bisa kuburkan, kita bisa say goodbye. Tapi kehilangan janin yang masih darah, yang di rumah sakit, mereka hanya ambil di cup supaya mereka bisa lihat spesimennya ini ya, barang buktinya ini bisa mereka periksa di laboratorium gitu loh. Kita nggak bisa say goodbye yang gimana gitu, tapi kita merasa kehilangan. Jadi perasaan ini tuh kayak campur aduk gitu guys. Aku nggak ngerti ngejelaskannya. Tapi untuk kalian teman-teman yang udah mengalami hal yang sama kayak aku, kalian pasti mengerti gimana rasanya ya. So I feel you. Tetap kuat untuk kita semua. Oke teman-teman semuanya, aku cuman kasih kabar untuk kalian. Ya, jangan nanti kalian lihat video aku, kok ini kemarin ada video pengumuman hamil tapi ini perutnya nggak besar-besar sama sekali, kapan melahirkannya, nanti kalian bertanya-tanya kayak gitu ya. So jadi ya aku kasih kabar untuk kalian karena menurutku ya aku kasih kabar baik untuk kalian, dan tidak ada salahnya aku memohon dukungan atas duka cita juga. Terima kasih untuk kalian semuanya, teman-teman dan keluarga aku di luar sana. I love you.